Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Pak. Ada yang hadir gak hari ini? Hadir semua, Pak. Yang benar. Benar. Coba Bapak absen satu-satu aja ya. Tanti, Hadir. Revana, Hadir. Feria, Hadir, Pak. Rika, Hadir. Rahayu, Hadir. Gunawan. Kemana Gunawan? Gak tahu, Pak. Gak tahu, Pak. Dia ngobrol saja, Pak. Iya, Pak. Ngobrol saja, Pak. Kemana ya? Ngobrol saja dia. Iya, Pak. Meskipun pelajaran yang terakhir, Bapak harap harus tetap semangat. Bapak di sini akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis paragraf yang berdasarkan isinya? Tidak, Pak. Tidak tahu. Jenis paragraf berdasarkan isinya atau tujuannya yaitu dibagi 5. Yang pertama ada narasi, kedua deskripsi, ketiga argumentasi, keempat eksposisi, dan terakhir persuasi. Ada yang tahu nggak apa itu narasi? Ada yang tahu nggak? Menceritakan. Yaitu paragraf atau menceritakan narator cerita menceritakan. Kata dalam diri ada waktu dan tokoh. Nah di sini ada contohnya, contoh paragraf narasi. Ada yang membantu Bapak nggak untuk membacanya? Boleh, Pak. Boleh sok, Revana. Paragraf narasi menceritakan alur waktu tokoh. Kemarin sore Ani memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Ya, terima kasih Revana. Nah, di sini Bapak membuat satu topik yaitu tentang kelapa dan tujuan-tujuannya yang 5 tersebut tujuannya Bapak jadikan topik yaitu tadi kelapa. Jadi kan tokoh. Nah, ayo di sini apa kapan waktunya? Kemarin sore, Pak. Nah, betul. Kalau Tanti siapa? Nanti. Betul. Dan ya, ada yang itu ya yang itu dari tahapnya gitu. Sore kelapa yang mengejar pohon kelapa lincah, yang memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat butir kelapa itu dengan itu adalah jadi prosesnya gitu. Lanjut ke contoh paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi.
satu suasana bentuk, mungkin ada suasana seperti apa, terus mungkin misalkan ada apa gitu, dan masih banyak. Contohnya itu tadi belakang rumah ada pohon kelapa, jadi dideskripsikan gitu, pohonnya sangat tinggi, beberapa tangkai daunnya sudah ada yang kering, namun buahnya sangat banyak. Nah, jadi seolah-olah kita merasakan gitu, di tempat tersebut gitu. Itu paragraf deskripsi. Nah, deskripsi itu cirinya ada bentuk, suasana, dan lanjut ada contoh paragraf argumentasi. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit. Buah yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa tubuh kita terasa segar. Nah, di paragraf tersebut itu terdapat suatu pendapat atau tanggapan. Pendapat siapa? Itu pendapat itu ada yang para ahli. Nah, itu paragraf ini ada tanggapan atau pendapat gitu, yaitu argumentasi. Boleh deh, Maria, biar bisa lanjut materi. Cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu dari buahnya campurkan buah dengan air kelapa. Tambahkan gula dan sirup secukupnya. Aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, terima kasih. Di sini ada contoh paragraf eksposisi. Kata kuncinya itu menjelaskan. Nah, kiri itu termasuk proses, pengertian, jenis-jenis dan lain-lain. Jadi bagaimana sih prosesnya gitu, jadi yaitu cara membuat es degan. Nah, proses itu seperti apa? Nah, ini langsung tuh dikasih prosesnya, ambil air secukupnya dari buah kelapa muda, dari buahnya campurkan. Nah, itu adalah suatu contoh paragraf eksposisi. Kenapa Bapak pakai topik kelapa? Supaya mempermudah kalian untuk menghafalkan 5 jenis paragraf tersebut. Nah, di sini Bapak yang akan membacakan paragraf itu kata kunci akan. Di sini contohnya kelapa adalah utama buahnya bisa untuk bahan minum yang sangat kokoh dan untuk menahan agar namun kelapa sudah jumlahnya oleh sebab yang kita menanam pohon kelapa. Jadi kalimat terakhir ini ada sebab adalah tanam kelapa. Jadi paragraf ini adalah cukup.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung aja ke kesimpulan. Boleh minta tolong dibacakan kesimpulannya. Siapa yang mau? Nggak ada. Udah Bapak aja ya. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari teks ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap tema yang diangkat dan mempertimbangkan alur cerita dan karakter yang berkembang. Yang argumentasi yang disajikan menunjukkan kekuatan posisi yang dalam. Sementara itu, informasi yang diperlukan adanya teks ini mendorong pembaca untuk mengambil tindakan atau menganalisis pandangan yang disampaikan dasar relevansi dan urgensi topik yang dibahas. Cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.